Seorang pria diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak di mal di kawasan Tangerang Selatan. Kekerasan seksual terhadap anak di Palembang dengan jumlah korban mencapai 18 orang. Dia kembali mengungkap kasus eksploitasi dan pelecehan seksual anak di bawah umur dengan tersangka utama warga negara asing. Tak tanggung-tanggung, kali ini korban dari predator anak tersebut berjumlah 3. Wait a minute. Halo, selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Dida dari Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Ya. Sekarang mau izin wawancara Ibu ya. Ya. Mungkin Ibu perkenalan dulu. Nama Ibu Sriati. Pegawai sini. Nama saya Zeva, Kak. Nama saya Dita. Belia itu ya apa kayak orang yang ya tahu ya enggak lah. Kurang tahu lah, kurang paham sedikit. Kurang lebih tahu sih Kak, sering mendengar mengenai pedofilia gitu. Tahu. Pedofilia tuh biasanya identik dengan orang yang lebih tua, yang benar-benar orang tua gitu, suka sama anak yang jarak umurnya tuh terpantau lebih kecil dari dia gitu. Pedofilia itu kayak menyukai anak yang umurnya itu terpaut jauh gitu dari umur dia sendiri gitu. Jadi kan agak aneh gitu kan ya kalau anak kecil gitu. Kalau saya kurang tahu sih Kak, karena selama ini kayaknya sama sih menurut saya gitu. Mungkin kalau pedofilia itu lebih kayak kata sifatnya ya, pedofil orangnya gitu mungkin ya. Mungkin ya. Lebih ke gangguan sih Kak. Mungkin bisa dibilang gangguan jiwa ya Kak, karena pastinya itu ada permasalahan secara psikologis. Tapi jika dia sudah melakukan sebuah tindakan yang akhirnya sampai memakan korban jiwa, berarti sudah masuk dalam tindakan kriminal juga Kak. Kalau ibu itu kayaknya gangguan jiwa ya. Setiap orang tentunya memiliki pandangan yang berbeda untuk satu hal yang sama, bukan? Namun sebenarnya, apa sih itu pedofilia? Menurut DSM-5, pedofilia merupakan gangguan pada individu yang memiliki dorongan dan fantasi seksual serta melakukan tindakan seksual terhadap anak-anak pra-remaja, umumnya berusia 13 tahun ke bawah. Seseorang yang mengidap pedofilia disebut dengan pedofil, di mana perilaku pedofil ini seringkali dipicu oleh suasana hati yang rendah akibat stres atau konflik. Namun sebenarnya, apakah pedofilia ini bisa disebut sebagai sebuah gangguan kejiwaan atau tindakan kriminal? Berdasarkan DSM-5, gangguan pedofilia termasuk dalam kelompok gangguan kejiwaan yang dinamakan parafilia. Parafilia merupakan gangguan seksual yang ditandai dengan hayalan seksual yang khusus dan desakan serta praktek seksual yang kuat. Hal-hal ini biasanya timbul berulang kali dan bersifat menakutkan. Apakah kalian tahu? Terdapat kriteria dalam dunia psikiatri untuk menggolongkan seseorang mengidap pedofilia. Berdasarkan DSM-5, minimal dorongan, perilaku, atau fantasi seksual tentang anak-anak tadi telah berlangsung selama 6 bulan berturut-turut. Lalu, pedofilia juga menimbulkan distres. Menurut Dr. Tara Aseana, psikiater yang berpraktik di RS Cipto Mangunkusumo mengatakan, seorang pedofilia tidak selalu melakukan kekerasan seksual pada anak. Sebaliknya, pelaku kekerasan seksual pada anak belum tentu pedofilia. Bayangkan seperti ini, Anda ingin berpacaran dengan seseorang, tetapi dilarang oleh orang tua dan teman-teman. Rasanya stres. Perasaan semacam ini juga yang dialami pedofil. Secara hukum, penggunaan istilah pedofil bisa saja disalahgunakan oleh penjahat seksual anak meskipun tidak sepenuhnya membebaskan mereka. Keadaan pedofil sebagai gangguan kejiwaan bisa dijadikan alasan pelaku untuk tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.
Penting untuk kalian ketahui, yang bisa menentukan seseorang pedofil atau tidak itu adalah para psikolog atau psikiater. Selain itu, psikolog atau psikiater akan memeriksa seseorang yang mengidap pedofilia, apakah ada gangguan lain yang menciptakan dorongan, perilaku atau fantasi seksual terkait anak-anak. Gangguan lain yang dicontohkannya adalah konsumsi narkoba yang lantas dihubungkannya dengan tudingan seseorang merupakan pedofil. Penyebab pasti pedofilia masih belum didapatkan oleh para ahli kejiwaan. Yang ada hanyalah kemungkinan-kemungkinan. Gangguan ini bisa dipengaruhi oleh gangguan neurotransmitter, pola asuh orang tua, atau pengaruh lingkungan sekitar. Sementara untuk mengubah keadaan mental ini, langkah terbaik adalah dengan mengunjungi tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Di tangan profesional, seseorang yang terindikasi pedofilia akan diobservasi terlebih dahulu sehingga keadaan penderita dapat diketahui dengan pasti. Perilaku pedofilia ini menimbulkan banyak kekhawatiran, apalagi tidak segera ditangani, penyakit ini akan semakin menyiksa psikologis korban.